Oke, baiklah, selamat malam semua. Langsung aja kita mulai materi perkuliahan kita karena ini udah jam 7 malam juga ya. Jadi minggu lalu saya ada memberikan pretest kepada mahasiswa saya, tapi yang mengerjakan itu hanya 5 orang saja. Ya, saya nggak tahu itu kenapa, apa masalahnya, padahal cuma 2 ringkasan aja. Tapi it's okay, it's fine, nggak apa-apa. Kita juga akan mulai lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Jadi berhubungan dengan organisasi dan arsitektur komputer. Ya, jadi kita belajar tentang perangkatnya, perangkat komputer, kemudian kita juga belajar tentang software. Kan perangkat komputer itu ada 3 ya, ada hardware-nya, software-nya, kemudian ada juga yang namanya brainware. Kemudian ada yang disebut juga dengan, ini pada matikan video, jadi saya juga matikan video deh kayaknya. Oke, jadi kita bicara tentang alat pemrosesan data ya. Jadi saya share screen dulu, ini sedikit materi kita hari ini. Nah, jadi mungkin minggu lalu kita udah belajar tentang pemrosesan data pada organisasi dan arsitektur komputer ya. Jadi pada hari ini, pada malam ini saya akan menjelaskan alat, jadi software atau jadi perangkat untuk menjalankan pemrosesan data itu disebut dengan CPU. Jadi kalau ditanya ataupun kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti, apa sih nama alat yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data, itu jawabannya CPU atau dikenal dengan Central Processing Unit, atau istilah lain dari CPU dan juga yang menyebutkan prosesor. Ini sama. Jadi CPU sama prosesor itu sama ya. Terus ada juga yang menyebutkan mikroprosesor, itu sama. Jadi itu bagian kalau CPU mungkin bentuknya itu seperti box tabung ya, nanti kita lihat gambarnya di bawah. Kalau prosesor mungkin dia berbentuk unit kecil ya, karena biasanya prosesor dipakai untuk laptop. Bisa kalau CPU itu pakai PC dia. PC kan ada CPU-nya kan. Nah, jadi mikroprosesor itu ukuran prosesor yang lebih kecil. Pada dasarnya mereka itu sama. Kerjanya itu untuk memproses data, ya. Ini dia komponennya. Mikroprosesor ataupun prosesor ataupun CPU ataupun otak komputer itu sama. Jadi sebenarnya bagian dari CPU itu ada 3, ada ALU. ALU itu yang disebut dengan Arithmetic Logic Unit. Jadi dia yang melakukan perhitungan-perhitungan. Jadi kalau kita mau buat bahasa pemrograman, kalau kita misalnya mau buat sebuah coding yang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan, maka kembali kepada si Arithmetic Logic Unit. Dia yang melakukan perhitungannya. Kalau CU itu control unit. Jadi kalau misalnya kita mau ngapain nih, kita mau ngetik nih, misalnya kita mau ngetik di papan ketik huruf A. Ketika saya mengetik huruf A di papan keyboard ya, kok bisa sih dia nampil di sini ini ya yang keluarnya huruf A. Jadi kalau saya buka akses, dia udah tahu nih ke sini yang saya maksud. Nah, yang melakukan instruksi-instruksi tersebut adalah si CU-nya. Jadi perangkat dari papan ketik, itu semua adalah CU atau control unit. Jadi prosesor ataupun CPU atau mikroprosesor terbagi kepada komponen arithmetic logic unit dan control unit. Ada juga yang namanya register. Nanti kita lihat register itu berhubungan sama memori. Ya, kita lihat seperti apa. Nah, ini dia gambar dari sebuah CPU ya. Kalau ini disebut dengan CPU, mungkin kalian sering lihat yang seperti ini. Ini disebut dengan prosesor ya. Di prosesor itu kan udah banyak ya, udah ada Intel, dulu ada Core Duo. Jadi kalau misalnya Core Duo tuh laptopnya tuh yang masih rendah speknya. Jadi sampai ke Intel pun nanti udah ke Intel Core i udah ya. Jadi prosesor itu udah ke Core i 7 kalau nggak salah saya, yang paling tinggi. Semakin tinggi harga dari prosesor, semakin mahal lah harga sebuah PC atau laptopnya. Semakin tinggi kecepatan CPU, semakin mahal komponen-komponen pada komputer yang ada di pasarannya. Karena yang menentukan kecepatan ataupun yang menentukan loading sebuah komputer itu bergantung kepada si prosesornya. Jadi kalau kalian main game, kalau kalian mau main melakukan perhitungan ya, misalnya
kalian mau buat program, menjadi programming ini, jadi itu sangat berhubungan sama CPU-nya. Jadi kadang-kadang ada ketika kita mau membuat sebuah bahasa pemrograman, membuat program, dia loading lambat ketika kita running. Ya kan, lambat. Kenapa? Itu berpengaruh kepada CPU-nya. Jadi kemampuan CPU dalam mengatur segala perangkat dan instruksi, yaitu bergantung juga sama harga yang dipasarkan di pemasaran komputernya. Oke, ini dia satu alat yang digunakan untuk memproses data itu adalah CPU. Kata lain dari CPU adalah prosesor atau mikroprosesor, itu sama. Ya, mungkin kalau CPU dipakai bentuknya seperti ini, kalau prosesor itu bentuknya seperti ini. Nah, biasanya CPU bergandengan dengan PC, kalau prosesor bergandengan dengan laptop atau ini ya, notebook gitu ya. Kemudian ini dia komponen utama CPU, tadi udah saya jelaskan, ada aritmatika, logical unit ya, atau ALU. Nah, dia inilah yang melakukan komputasi untuk pengolahan data. Jadi kalau misalnya kita pakai Access gitu ya, Excel. Nah, kita kan melakukan perhitungan nih dari Excel ini, ya kan? Nah, di dalam Excel ini kan banyak nih rumusan-rumusan yang dipakai. Misalnya saya di sini ada data, saya mau menjumlahkan sheet ini sama sheet ini. Jadi ketika saya buat perhitungan, ini kemudian dikali sama ini, kenapa komputer bisa mengerti bahwa hasilnya ini? Nah, sebenarnya yang melakukan perhitungan tadi si ALU, Arithmetical Logic Unit ya. Ketika dia ada perhitungan, ataupun misalnya kita membuat implementasi sebuah algoritma dalam bahasa pemrograman gitu misalnya ya, apalagi kalau kita skripsi, nah itu biasanya menggunakan ataupun itu yang berperan penting adalah si Arithmetical Logic Unit. Ya, si ALU tadi, dia yang melakukan komputasi atau perhitungan untuk mengolah sebuah data. Nah, jadi sebenarnya operator dia nggak cuman melakukan perhitungan penjumlahan saja, nggak melakukan perhitungan perkalian saja, tapi dia juga melakukan yang disebut dengan operator logika. Seperti operator logika tuh ya if then ya. If hari ini hujan, then saya nggak sekolah, misalnya gitu. Nah, biasanya yang melakukan perhitungan-perhitungan itu, jadi kalau if nilai setu lebih besar daripada nilai Karen, maka setu lebih pintar dari Karen. Nah, kita mau buat program-program yang seperti ini. Nah, yang melakukan perhitungan juga si ALU. Jadi operator itu ada dua, ada aritmatika. Aritmatika ini yang berhubungan sama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu berhubungan sama yang namanya aritmatika. Kemudian ada operator logika. Operator logika itu biasanya ada if then, ada and, ada or. Nah, seperti itu ya. Jadi yang melakukan perhitungan ini semua adalah si CPU ataupun prosesor yang ada pada komputer kita. Selanjutnya, ini yang kedua ada control unit. Tadi kan bagian dari CPU ada 3 nih komponennya. Ada ALU, ada CU, ada yang terakhir register. Jadi 3 bagian dari si CPU. Kalau control unit itu bekerja sebagai mengontrol perpindahan data dari instruksi CPU ke CPU yang lainnya. Kemudian dia juga ketika misalnya gini ya, ketika saya mengetik, saya buka nih Microsoft Word saya misalnya. Ya kan, saya mengetik ataupun saya mau mengetik di sini, saya hari ini ingin, gitulah ya, misalnya saya mengetik ya. Kan saya mengetik huruf-huruf ini, kalimat ini di papan ketik. Faktanya untuk menampilkan satu huruf atau satu karakter saja dari papan ketik menuju ke monitor, itu melalui tahapan dia dibawa dulu si CU tadi ya, control unit membawa huruf S ini tadi, kan saya ketik nih huruf S dari papan ketik gini ya, papan ketik. Prosesnya si S tadi dibawa oleh CU tadi, si control unit menuju memori. Ketika dia sudah sampai di memori, dia tanya memori ini apa ya yang diminta sama user? Ya. Ini apa ya yang diminta sama user ya? Kemudian memori menjelaskan, CPU dia minta kamu tampilkan huruf S. Oke, karena yang menyimpan segala informasi itu ada pada memorinya, gitu, alurnya.
Jadi untuk menampilkan satu huruf S saja, prosesnya ya, dari si U bawa ke memori dulu, dari memori bawa lagi ke si CPU, baru CPU menampilkan di layar monitor. Oh, ternyata yang diminta ini huruf S. Bayangkan ketika saya mengetik secepat ini, saya adalah ataupun mengetik 10 jari. Sedangkan prosesi untuk satu karakter aja, dari keyboard menuju CPU, CPU memori, memori balik lagi ke CPU, CPU baru tampilkan ke monitor. Kebayang nggak sama kalian seandainya saya mengetik full halaman dengan kecepatan 10 jari? Bagaimana komputasi yang dilakukan oleh komputer? Mungkin kita manusia pun menulis nggak secepat itu kan? Ketika saya menulis di sebuah buku, mungkin nggak kalah kecepatan saya sama yang diketik oleh si komputer. Nah itu tadi tugas si control unit. Jadi setiap apapun instruksi yang ingin disampaikan oleh user, kita kan mengetik nih. Pasti ketika kita mau sesuatu, kita pasti cuma bisa mengetik. Kemudian kita bisa pakai mouse. Itu aja yang bisa kita tunjukkan. Jadi kalau misalnya kita mau mengklik, kita pakai mouse. Kalau kita mau membutuhkan sesuatu, kita ketik. Jadi perangkat-perangkat keras ini yang menghubungkan dengan si monitor tadi adalah kerjaan si CPU. Nah makanya kenapa kalau misalnya kalian lagi mengetik makalah atau lagi buat programming gitu ya, tiba-tiba laptop kalian ataupun komputer kalian itu loading lambat. Nah, jangan dimarahi. Karena untuk menampilkan satu karakter aja, dia butuh proses yang sangat panjang. Apalagi kalau misalnya saya buka lagi nih, saya mengetik di sini, saya copy paste dari Google, saya paste lagi di sini, terus saya buka lagi tab yang lain, saya buka lagi Excel, saya buka sekaligus. Kebayang nggak sama kalian bagaimana si control unit tadi bisa mengatur setiap pola-pola yang kita minta. Jadi ketika saya membuka nih tab yang ini, oke, ketika saya membuka tab yang ini, ketika saya membuka yang ini, ketika saya membuka yang ini, kenapa bisa secepat itu? Gitu pertanyaannya ya. Nah, yang mengatur itu semua adalah si control unit. Karena tanpa ada control unit, si komputer itu nggak tahu mau ngapain ini. Si usernya minta apa ya? Oh, ternyata dia mau mengetik nih di Microsoft Excel. Oh, ternyata dia mau mengetik nih di Microsoft Word. Jadi yang menyampaikan perintah-perintah tersebut, instruksi-instruksi tadi itu si control unit pada CPU. Ya, jadi kalau misalnya punya laptop yang udah mulai loading, nah jangan dibantai, ya sayang dia. Kemudian yang ketiga ada register. Register itu adalah memorinya ya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau CPU ini dia cuma bisa memproses, cuma bisa nyampe-nyampekan aja. Jadi sama kayak misalnya tukang gosip ya. Jadi dia tukang nyampe-nyampekan aja. Nanti apa fakta yang sebenarnya dari realita orang yang digosipkan. Baru mengklarifikasi ke CPU, oh ternyata ini loh, oh nggak benar. Baru dia tampilkan lagi sama orang lain gitu. Jadi si register si CPU ini sebenarnya dia hanya menyampaikan aja, ini minta apa ya gitu. Baru oh ternyata si user maunya begini gitu. Jadi yang menyimpan semua informasi tadi tetap ada pada memori. Itulah yang disebut dengan register. Jadi mau kita ngapain aja, si kalau perhitungan tadi udah dibantai sama si Alu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau bertugas membuka banyak tab. Misalnya nih kayak kita buka Google Chrome kan, ada tab 1, jendela 2, tab 3, tab 4. Yang mengatur itu semua biasanya si CPU, control unit. Si register tadi dia memberikan instruksi. CPU ini ternyata si usernya minta gini-gini loh, kamu tampilkan begini-begini ya gitu. Jadi 3 komponen dasar pada CPU yang saling bekerja sama. Kalau internal bus adalah jalur yang berfungsi untuk jembatan tadi ya, ketika kita misalnya membuka tab yang ini, membuka tab itu kan dia namanya ada jalur bus ya. Jadi masing-masing apapun perintah ataupun instruksi yang diminta oleh si user atau si pengguna komputernya. Nah ini dia ada beberapa fungsi utama dari CPU. Yang pertama sekali dia pasti mengambil instruksi ya atau fetch instruction. Dia harus mengerti apapun yang diminta sama usernya. Karena tugas dia itu memproses semua data. Tugas CPU ataupun tugas prosesor. Makanya kenapa kalau beli laptop kan ditanya tuh, Bang, saya mau beli laptop prosesornya berapa ya gitu kan. Ini kalau misalnya harganya misalnya masih Core Dual 3 ya masih harganya 1 jutaan, 1.500.000 karena memang prosesi dalam mengambil instruksi itu lambat. Tapi ketika kita beli laptop yang harga prosesornya sudah Core i5, Core i7, bahkan sekarang mau rilis Core i8 mungkin ya, gitu. Pasti harganya sampai 20 jutaan, bisa jadi sampai berapa jutaan karena memang dia itu sangat cepat dalam mengambil instruksi. Bahkan untuk waktunya saja 0,00 sekian per detik setiap kita mau ngapain aja. Bayangkan dulu kan kita, dulu zaman-zamannya saya kan kalau mau buat
program kan masih pakai ini ya, pakai komputer yang masih memang speknya rendah. Jadi kalau kita udah buka bahasa pemrograman VB, terus kita install lagi di dalamnya Java, terus ada lagi namanya MATLAB, udah blank, nggak mau jalan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak instruksi yang diminta gitu ya. Jadi itu berpengaruh kepada si CPU. Kadang-kadang saya membuat program komputer yang lain ketika running langsung jalan, selesai, langsung run out dia kan, hasilnya langsung keluar. Kadang-kadang ada beberapa komputer yang butuh waktu sampai 15 menit untuk meng-load semua perintah-perintah yang dibuat oleh si programmer. Jadi itu berpengaruh ya kepada CPU yang kita punya. Kemudian dia juga harus bisa mengambil instruksi dan menerjemahkan kira-kira maunya apa gitu kan. Dia juga harus bisa mengambil data ketika ada yang diminta data, ketika input output ya. Contohnya misalnya ketika saya mau membuka file apapun itu, misalnya open lah, saya mau buka sesuatu apa gitu, itu harus bisa, si komputer ini harus mengerti dia kemana perintah si usernya. Oh ternyata si user tadi mau ambil ini. Itu kecepatan dari memori juga, kecepatan dari CPU juga. Jadi kalau CPU-nya lambat, pasti kan loading-nya lambat ya, not responding gitu. Kemudian dia juga harus bisa mengolah data, ya karena ada ALU tadi. Kemudian dia juga harus bisa menulis data. Jadi ini 5 fungsi utama dari CPU. Kemudian nanti bisa dibaca-baca. Ya, intinya tadi cuma saya mau mengatakan CPU itu terbagi kepada 3 komponen utama. Ada ALU khusus untuk membuat perhitungan-perhitungan, ya, baik perhitungan yang aritmatik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun perhitungan logik. Jadi logik itu yang menggunakan if then, operator and, operator or, XOR, negasi, dan lain-lain ya. Nah, jadi ini bisa dibaca-baca materi kita hari ini. Ya, mungkin hanya sekianlah materi atau penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya sekianlah materi kita pada malam ini. Silahkan dibaca-baca. Jika ada pertanyaan, bertanyalah di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengabsen dari Google Classroom-nya. Ya, mungkin hanya ini saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam, Bu.